Baik, selamat malam. Terima kasih atas waktunya kepada rekan-rekan mahasiswa untuk bisa mengikuti perkuliahan perdana kita di mata kuliah Etika Rekayasa. Saya Erwin, dosen Teknik Mesin Universitas Dharma Persada. Untuk pertemuan pertama di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai rencana pembelajaran semester saat ini, semester ganjil 2020-2021, mengenai mata kuliah yang akan kita pelajari selama satu semester ini, yaitu etika rekayasa, di mana etika rekayasa ini adalah bagian dari etika profesi, dan rekayasa yang jadi penekanan adalah di bidang kita, jurusan teknik mesin. Dan yang menjadi capaian pembelajaran tentunya kita ingin memahami etika dalam dunia profesi kita, dan kita mampu menerapkan khususnya di bidang ilmu teknik mesin. Beberapa referensi yang saya gunakan di sini ada etika engineering dari Charles BF, kemudian juga issues in engineering dari Prentice Holt, Deborah GJ, kemudian juga ada Introduction of Ethics, ini sebagai referensi lainnya, termasuk juga etika dari Bertham, Gramedia Pustaka, dan juga modul saya sendiri yang berkaitan dengan etika di bidang teknik mesin. Selama 7 pertemuan awal sebelum UTS, saya akan memberikan paparan penjelasan perkuliahan tentang pengantar etika profesi dan rekayasa tentunya. Kemudian kita akan belajar mengenai moral dan akhlak dari seorang insinyur bidang teknik mesin. Kemudian juga perilaku, sikap, kepribadian, dan protokol. Kemudian juga keterampilan komunikasi, intelijensi, dan profesi, termasuk juga profesionalisme, etika, dan kode etik. Teknik menyelesaikan masalah etika, dan juga kita akan diskusi, review beberapa artikel yang berkaitan dengan etika rekayasa, khususnya di bidang teknik mesin. Kemudian kita lanjut diuji dengan pemahaman mahasiswa dengan ujian tengah semester. Kemudian kita lanjutkan mengenai hal yang lebih spesifik mengenai berkaitan dengan resiko mutu dan lingkungan, termasuk juga resiko kesehatan keselamatan kerja yang mungkin akan dihadapi oleh rekan-rekan setelah lulus nanti sebagai profesional insinyur. Dan tentunya kita perlu mengetahui hak dan wewenang tanggung jawab kita sebagai profesional insinyur, dan juga melakukan hal yang tepat, efektif, efisien, dan benar di bidang kita, dan apa yang dimaksud dengan paten, haki, dan royalti, serta plagiasi ini juga yang akan kita dalami lebih lanjut setelah UTS. Kemudian juga kepakaran dan sertifikasi organisasi insinyur, termasuk juga tinjauan beberapa artikel berkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri, khususnya di bidang teknik mesin. Baik, kita akan lanjut untuk materi etika profesi. Topik pembahasan yang pertama ini cukup ringan. Jadi kita akan berdiskusi tentang apa yang kita pikirkan pada saat kita ditanya mengenai profesional. Apakah Anda nanti setelah lulus menjadi sarjana teknik, kemudian bekerja di satu bidang yang berkaitan dengan teknik mesin, Anda bisa disebut profesional? Sampai di tingkat mana Anda bisa disebut atau dikatakan Anda sebagai profesional?
Sebelum menuju ke sana, kita coba bayangkan apa perbedaan negara kita, Indonesia, dengan negara yang ada di barat sana. Yang kita perlu ketahui, permasalahan di Indonesia ini banyak sekali yang sering didiskusikan ya, yaitu potensi Indonesia sendiri. Kita memiliki banyak sumber daya alam yang berlimpah, tetapi banyak juga orang berkunjung ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Namun sumber daya alam kita itu ada di seluruh wilayah Indonesia, tentunya di bagian timur ya. Itu sangat banyak sekali. Dan semua tanah di Indonesia ini tentunya mempunyai hasil. Hal kedua lainnya adalah kita memiliki sumber daya manusia yang besar ya. Sehingga kita tidak perlu khawatir tentang kebutuhan akan sumber daya manusia. Berbeda dengan negara-negara industri lainnya atau negara maju lainnya yang memang kesulitan mengenai pengadaan sumber daya manusia. Tapi berbeda dengan negara Indonesia, kita banyak memiliki sumber daya manusia yang jumlahnya besar dan mempunyai sikap yang sangat tinggi untuk saling menghormati. Itu hanya ada di Indonesia. Ya mungkin ada di negara lain, tapi culture kita itu sangat tinggi untuk saling menghormati. Namun apa yang terjadi dengan sumber daya alam kita? Sumber daya alam kita banyak dikuasai oleh negara-negara asing, negara-negara adidaya, negara-negara maju. Sedangkan bagaimana dengan sumber daya manusia kita sendiri? Justru sumber daya manusia kita sendiri di Indonesia, di tanah air kita, kita menjadi buruh di negeri kita sendiri. Jadi banyak orang-orang pintar, ya, tapi selalu saja kita bicara, wah nggak punya SDM, ya. Padahal SDM kita berlimpah. Orang Indonesia tidak kurang pintar dengan negara-negara yang lain. Nah, mengenai etika engineering atau etika rekayasa, ini memiliki definisi yang pertama. Kita ingin mempelajari tentang soal-soal keputusan-keputusan moral yang menghadang individu seorang engineering ya, atau organisasi yang terlibat di dalam satu rekayasa. Kemudian yang kedua, kita juga mempelajari tentang pertanyaan-pertanyaan yang erat hubungannya ya, berkaitan satu dengan yang lain tentang moral, karakter, cita-cita, perilaku, hubungan orang-orang dan organisasi yang terlibat dalam pengembangan teknologi. Oleh sebab itu, kode etik banyak sekali dimiliki oleh berbagai profesional job. Salah satunya adalah kita di bidang engineering. Oleh sebab itu kita mempunyai kode etik engineering. Nanti setelah rekan-rekan lulus sudah menggunakan gelar sarjana teknik, kemudian mengambil keprofesian sebagai seorang engineer, tentunya harus memiliki kompetensi, skill, keterampilan, knowledge, pengetahuan di bidang kode etik engineering. Tidak hanya engineering, tentunya ada kode etik dokter, apoteker, polisi, hakim, dan profesi-profesi lainnya yang ada di Indonesia. Tentunya itu semua diatur dengan perundang-undangan. Dan bagaimana cara pandang kita sebagai profesional melihat kondisi saat ini? Kita melihat kondisi mikro, permasalahan di sekitar kita. Dan juga permasalahan yang bisa kita refleksikan itu dalam kondisi makro secara besarnya. Bagaimana refleksi atas kondisi moral masyarakat kita saat ini. Oleh sebab itu,
tahapan rekayasa itu terdiri dari 5 tahap. Dimulai dari bagaimana kita seorang insinyur melakukan desain satu perencanaan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memproduksi atau memanufacture, ya, membuat, ya, entah itu peralatan, equipment, produk, ya. Kemudian hasilnya yang ketiga kita uji apakah layak. Kemudian yang keempat, bagaimana kita melakukan penjualan terhadap produk-produk atau peralatan, equipment, mesin yang telah kita buat. Kemudian bagaimana kita melakukan perawatan terhadap produk-produk tersebut sehingga bisa meyakinkan masyarakat luas bahwa produk kita telah memenuhi persyaratan-persyaratan tahapan rekayasa dari seorang insinyur profesional. Tentunya dalam setiap kegiatan kita ingin memiliki satu keefektifan. Apa yang ingin kita capai dan bagaimana kita mencapainya. Tentunya kita ingin mempunyai kemampuan produksi yang bagus, ya. Nah, di dalam rekayasa ada beberapa tipe kajian rekayasa. Yang pertama adalah normatif, di mana sasaran praktis memberikan evaluasi berdasarkan nalar atas perilaku dan karakter individu seorang profesional, ya, berfungsinya organisasi-organisasi dan respon alternatif yang tersedia menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang konkret. Prinsip utama disepakati oleh individu di dalamnya. Itu yang disebut normatif. Kemudian yang berikutnya tipe konseptual. Ini menyangkut penjernihan ide-ide, prinsip-prinsip, isu-isu, dan tipe-tipe argumen dasar yang terkait dengan problem moral dalam kerekayasaan. Dan yang ketiga adalah deskriptif. Bagaimana kita berusaha memberikan informasi tentang fakta untuk memahami dan menangani isu-isu konseptual maupun normatif. Baik, untuk perkuliahan awal kita cukupkan. Nanti kita akan lanjut lagi dengan tentunya topik yang berbeda, berlanjut dengan profesionalisme aspek lainnya. Semoga pengantar atau pendahuluan di kuliah perdana kita untuk etika rekayasa dapat dipahami oleh mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.